Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Kembali lagi bersama saya Zulfikri Ali Maksum dalam channel My Fikri. Oke, hari ini saya pengen bahas lebih dalam mengenai ta'aruf. Kita bahas agak lebih dalam lagi. Sebenarnya ta'aruf ini apa sih? Gitu. Ta'aruf ini apa sih? Ada yang bilang ta'aruf ini pacaran yang Islami. Ini sering nih. Saya sering banget baca artikel yang ada tulisannya kalau ta'aruf ini adalah salah satu bentuk atau cara berpacaran yang Islami. Padahal ta'aruf ini bukan berpacaran yang Islami, karena di dalam Islam nggak ada pacaran tuh namanya. Nah, terus banyak juga ada yang lain-lain, tapi yang paling sering keluar yang salah adalah bahwa ta'aruf ini adalah satu proses pacaran yang Islami. Padahal kembali lagi saya katakan ini bukan. Nah, sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi mengenai apa sih ta'aruf itu gitu. Nah, secara bahasa ta'aruf itu artinya saling mengenal, berkenalan. Makanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Jadi kalau nggak kenal, kenalan gitu loh. Nah, jadi bukan lagi zaman berapa 90-an 70-an yang kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Karena udah banyak yang kenal juga ternyata nggak sayang. Nah, jadi di sini ta'aruf ini secara bahasa adalah saling mengenal, berkenalan. Nah, sementara secara istilah yang kekinian gitu. Kenapa saya katakan kekinian? Karena sebetulnya zaman dahulu nggak ada proses ini gitu. Zaman kalau kita baca Sirah Nabawi, Sirah Sahabat, nggak ada proses yang seperti ini nih. Kalau dulu nikah itu sederhana sekali. Ada sahabat, misalkan contoh sahabat A, Fulan, dengar ada satu orang wanita, anaknya sahabat B di daerah mana, anaknya baik, soleha gitu, maka dia datanglah ke sana, ketemu walinya, ketemu bapaknya, mengatakan niatnya untuk menikahi anaknya gitu. Kalau dia dilihat agama yang bagus, sudah diterima gitu, nikahlah dia. Bahkan banyak juga satu praktik di mana si laki-lakinya yang meminang ini bahkan belum melihat wajah si perempuannya, tapi dia maju aja. Kenapa? Karena urusannya saat itu adalah ini agamanya baik gitu. Nah, jadi zaman dulu malah nggak ada nih kayak gini, simpel banget. Dulu itu malah banyak yang katanya zaman Siti Nurbaya, perjodohan dan lain-lain. Walaupun kalau dibikin filmnya FTV, The Movie dan lain-lain, pasti bakal dibikin itu jadi kisah cinta yang tragis. Toh nyatanya nggak gitu juga, karena zaman orang tua dulu, kakek-kakek kita atau kakeknya kakek kita, mereka nikah aja gitu, dan nggak tragis. Nyatanya kita sampai sekarang masih ada gitu, kita lahir. Nah, insya Allah jadi ini boleh jadi renungan kenapa yang dulu nggak pakai pacaran bisa happy aja, sementara sekarang pacarannya udah wah gembar-gembor, foto sana sini di sosmed, jalan-jalan ke sini ke sana, ke luar negeri, udah dites sampai kenal luar dalam. Ini udah dites. Jadi ya maaf, yang tadinya udah nggak virgin, udah free sex dan lain-lain, dengan alasan katanya apa? Biar tahu nanti jodohnya seperti apa, kalau jadi suami gimana, kalau jadi istri gimana. Toh ketika sudah nikah umurnya banyak yang cuma seumur jagung, 3,5 bulan cerai, 3 tahun cerai, 1 tahun, atau bahkan ada dulu skandal artis tahun 90-an, nggak lama itu cuma sorenya nikah, besok paginya cerai. Alasannya apa? Kita nikah dalam kondisi mabuk. Itu permasalahannya. Oke, jadi balik lagi ke istilah ta'aruf ini. Kalau secara kekinian, ta'aruf ini bisa diistilahkan sebagai satu proses saling mengenal antara dua pihak yang ingin melanjutkan ke pernikahan. Jadi dengan cara-cara dan aturan yang Islami. Caranya dan aturannya harus Islam. Jadi balik lagi, ini bukan pacaran Islami, karena secara prinsipal pacaran itu udah nggak Islami gitu kan. Jadi jangan sembarangan lagi ngomongin apa-apa pakai Islami, pakai syariah. Nanti kalau kata di diet ada macam-macam tuh. Nanti ada karaoke syar'i, ada pacaran syar'i, nanti ada jadi janganlah kita campurkan antara yang buruk dengan yang baik. Terus gimana sih proses ta'aruf yang benar, caranya gitu loh. Nah, ini pertanyaan paling sering banget muncul. Kenapa? Karena tadi istilahnya aja masih banyak yang belum paham, lalu apalagi prosesnya. Sebetulnya untuk proses ta'aruf yang benar ini bisa beda-beda ya. Beda-beda di tiap tiap penanggung jawab fasilitatornya,
kalau kita bilang mungkin ada perbedaan di tiap lembaga atau tiap yayasan, tiap pergerakan punya cara taaruf yang beda-beda. Mungkin teman di Tarbiyah caranya lain, teman-teman yang di yayasan yang lain juga akan punya cara yang lain. Tapi sebetulnya pada dasarnya walaupun caranya beda-beda, tapi mereka semua punya satu prinsip yang sama. Nah, prinsipnya apa sih? Prinsipnya yang pertama adalah proses ini harus diniatkan untuk menikah. Kenapa harus diniatkan untuk menikah? Karena jangan kalau niatnya nggak untuk nikah, bukan taaruf namanya, itu pacaran nanti jatuhnya. Nah, misal gini, kalau ada contoh lah, Anda perempuan, ada laki-laki yang mengatakan, Dek, saya mau taaruf sama kamu, bolehlah kita lihat 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan ke depan kita penjajakan, nanti kalau cocok kita nikah, kita lanjut. Itu bukan taaruf, maaf ya, yang kayak gitu namanya pacaran. Jadi taaruf ini lagi-lagi bukan penjajakan, benar-benar kegiatan saling mengenal yang sebetulnya sifatnya lebih kepada screening, scanning, enggak banyak kenal jauh banget, tapi lebih pada kenal secara garis besar, oh ini kayak gini. Dan cara-caranya juga baik lagi, cara-caranya harus sesuai dengan aturan Islam. Yang kedua adalah prosesnya ini harus didampingi oleh fasilitator. Nah, ini penting nih. Jadi nggak bisa tuh kalau bilang, hai sayang, aku mau taaruf sama kamu, terus siapa fasilitatornya? Nggak ada, kita berdua aja cukup gitu lah, santai aja. Jangan mau yang kayak gini, ini bukan taaruf, ini mendekati zina, berdua-duaan, yang ketiga setan. Jadi kalau taaruf ini harus ada fasilitatornya, harus ada orang yang tanggung jawab sama pasangan yang sedang perkenalan ini. Boleh kalau mungkin di teman-teman yang ada di Tarbiyah, boleh murabinya, atau kalau memang ada satu lembaga yang memfasilitasi ini, nanti biasanya mereka punya fasilitatornya yang akan mendampingi dari awal sampai insya Allah ke pernikahan. Jadi didampingi nih harus ada orang lain yang bisa kontrol, supaya kenapa? Jadi fasilitator ini punya fungsi untuk sebagai orang yang wasit lah, kayak di pertandingan bola, nanti dia yang ngasih arahan, dia moderasinya lah, moderatornya. Nanti ini, coba ditanyain ini pembicaranya harus ke sini. Ketika nanti ada pelanggaran, kartu kuning, kalau pelanggaran lebih berat, kartu merah, dibatalin aja taarufnya, ya. Jadi yang kedua, prinsip yang pertama adalah, yang pertama niatnya harus untuk nikah. Jadi kalau ada yang bilang mau taaruf tapi bukan untuk nikah, forget it, lupain aja, itu bukan taaruf. Dan yang kedua, harus ada fasilitatornya. Yang ketiga, komunikasi dalam taaruf ini harus sangat dijaga. Jadi dijaganya cuma boleh sebatas ini aja, sebatas apa-apa yang dibutuhin untuk taaruf ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam komunikasi di taaruf ini benar-benar fungsinya untuk itu, untuk saling mengenal dalam rangka untuk ke taaruf. Jadi misal pertanyaannya, contoh, tinggal di mana, keluarga ada berapa, adik berapa, kakak berapa, ayah kerjanya apa, ibu kerjanya apa, latar belakang keluarga gimana, terus kalau nikah maunya seperti apa, pestanya, walimahnya seperti apa, dan semacamnya. Ini pertanyaan yang jelas, bukan beda lagi kalau pertanyaannya misal gini, Dek, udah makan belum? Terusnya tiba-tiba jam 3 pagi ada WhatsApp masuk, Dek, udah tahajud belum? Atau jam 4 ya, sebelum subuh, Dek, ayo bangun, sebentar lagi subuh. Nah, ini bukan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Jadi ini bentuk komunikasi yang salah dalam taaruf. Jadi ini jangan lagi ada yang kayak gini. Jadi itu prinsip yang ketiga, komunikasinya dijaga, hanya benar-benar untuk taaruf saja. Nah, prinsip yang keempat adalah tahapan prosesnya jelas, terukur, dan terarah. Nah, ini yang harus tadi saya katakan, jelas. Jadi nggak cukup cuma misal tadi, saya mau taruh sama kamu untuk nikah, ada fasilitatornya, tapi waktunya 2 tahun ngambang. Nah, itu bukan taruh. Itu jelas-jelas nggak terukur. Komunikasi prosesnya nggak terukur lagi tuh. Arahnya mungkin arahnya untuk menikah, tapi arah menikahnya juga ini buram. Kenapa saya bilang buram? Karena nggak jelas gitu. Kalau emang beneran mau nikah, nggak masa 2 tahun dianggurin gitu kan. Jadi dia harus jelas, dan tahapan-tahapannya harus ada, ukurannya ada.
Kalau memang dia benar ta'aruf yang pengen nikah, kan pasti harus ada silaturahim ke rumah orang tua, ketemu orang tua, minta izin orang tua, khitbah nikah. Kalau udah 1 tahun cuma ngomong-ngomong doang di grup, cuma tanya ini ditanya itu, tapi nggak ada silaturahim, nggak ada khitbah, nah ini udah nggak jelas. Jadi ini udah bukan lagi tahapan yang benar. Itu prinsip yang keempat. Nah, prinsip yang kelima adalah prosesnya disegerakan. Disegerakan alias gak lama-lama. Kalau memang benar-benar taruh ini untuk nikah, maka dia prosesnya nggak boleh lama tuh. Kalau lama itu pasti ada masalah. Kenapa saya bilang masalah? Nanti akan ada beberapa kerusakan dan beberapa masalah di dalam prosesnya. Nah, disegerakan itu ya mungkin ukurannya variatif ya. Ada yang teman saya, ada kenalan saya yang cuma 3 hari selesai, dikenalin, terus 3 hari kemudian nikah. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang prosesnya mungkin 6 bulan gitu. Tapi itu prosesnya terjadi itu bukan dilama-lamain. Jadi bukan lagi dibuat alasan-alasan untuk lama, tapi memang proses yang ada satu kondisi lain yang menyebabkan prosesnya ini mungkin agak tertunda, tapi balik lagi ini nggak dilama-lamain. Dan yang penting adalah memang sebaiknya ta'aruf ini cuma dalam waktu 3 bulan aja. 6 bulan udah lama lah gitu. Lebih dari itu biasanya akan mulai muncul masalah-masalah. Kenapa? Nanti kita bahas lagi di waktu yang lain. Tapi balik lagi, itu tadi adalah 5 prinsip ta'aruf. Prosesnya boleh beda, tapi prinsipnya sama. Yang pertama, ini harus diniatkan untuk menikah. Kedua, harus ada pendampingnya atau fasilitatornya yang ngurusin ini supaya tidak terjadi hal yang berlebihan, tidak keluar jalur, dan bisa dimonitor. Yang ketiga, komunikasi dalam ta'aruf ini harus sangat dijaga, karena ta'aruf ini bukan pacaran tapi benar-benar menuju pernikahan. Jadi nggak ada lagi komunikasi caper ala minum obat yang 3 kali sehari, itu nggak perlu ada. Nah, yang keempat adalah tahapan prosesnya jelas, terukur dan terarah. Jadi kalau kamu sedang dalam masa ta'aruf tapi prosesnya nggak jelas, nggak bisa, ukurannya nggak jelas, kapan selesainya, tahapan-tahapannya nggak terlampaui, tidak terpenuhi, nah itu boleh kamu pertanyakan mulai sekarang, apa ta'arufnya masih benar atau enggak. Dan yang kelima adalah prosesnya ini bukan dipercepat, disegerakan alias tidak berlama-lama. Karena semakin lama sebuah proses ta'aruf akan semakin banyak masalah yang muncul di dalamnya.